Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang generasi milenial dan Gen Z dalam manajemen keuangan. Kami dari kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Darul Azmi Maulana, dengan NPM 1940-140, lalu ada Akmal Raffi Muhammad dengan NPM 1940-137, lalu ada Muhammad Abdurrahman dengan NPM 1840-142, lalu ada Fahmi Haider Ali dengan NPM 1940-119, lalu ada Nur Rahman Akbar dengan NPM 1940-139. Ya, pertama-tama akan dibacakan oleh Akmal Rafi. Baik, di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama daerah digital, yang kedua ada manajemen keuangan, dan di bawahnya ada kaum milenial. Kaum milenial dibagi menjadi dua, yaitu literasi keuangan dan locus of control. Di sini ada era digital. Digital era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh, serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. Era digital juga berkaitan dengan revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system. Merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Dan era digital juga ada literasi keuangan. Pemahaman tentang literasi keuangan menjadi hal yang vital yang harus dimiliki setiap individu untuk menuju kehidupan yang sejahtera secara ekonomi di masa yang akan datang. Karena dengan pengalokasian pendapat dan keuangan yang baik dan tepat menjadi salah satu syarat seseorang untuk menunjang kesejahteraan hidup yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Dilanjutkan oleh Akbar. Di sini saya akan menjelaskan dari kaum milenial. Yang pertama yaitu definisi dari kaum milenial. Kaum milenial merupakan terminologi dari sebuah generasi yang kini sedang marak diperbincangkan oleh banyak orang. Dari segala kalangan di seluruh dunia, termasuk oleh pakar-pakar intelektual dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, generasi milenial akrab disebut sebagai generasi Y atau juga generasi Echo Boomers. Secara harfiah, tidak ada demografi khusus untuk menentukan kelompok generasi milenial. Lalu, generasi milenial berisi orang-orang yang cukup akrab dan mahir dalam mengoperasikan teknologi internet. Mereka adalah generasi pertama yang mengaplikasikan internet dalam mengarungi kehidupan sehari-harinya. Generasi milenial telah menjelma menjadi salah satu kelompok generasi yang paling aktif dalam penggunaan internet di seluruh dunia. Generasi milenial lahir dan tumbuh dalam iklim yang kental dengan teknologi komunikasi dan serbuan informasi yang cepat, serta cenderung sering mengalami perubahan perilaku. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang generasi Z.
Definisi generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1996 sampai dengan 2012. Sebelum generasi milenial dan juga generasi Y, generasi Z lahir dan tumbuh bersamaan dengan kemajuan teknologi, sehingga mereka terbiasa memanfaatkan bagian teknologi tersebut untuk memenuhi dan juga memudahkan kehidupan mereka. Selanjutnya, loss of control. Loss of control menurut Router dikutip Suwarsi dan Budiarti tahun 2009 adalah suatu hal yang dipastikan memberikan kontribusi terhadap kualitas kinerja pada seseorang, yaitu respon awal sebagai dasar dari respon yang akan dilakukan selanjutnya. Loss of control menurut Spector dikutip Munir dan Sajid tahun 2010 didefinisikan sebagai cerminan dari sebuah kecenderungan seorang individu untuk mempercaya bahwa dia mendalikan peristiwa terjadi dalam hidupnya dalam kurung internal atau kendali atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Itu berasal dari hal lain, misalnya kuasa orang lain atau eksternal. Baik, segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.